Well, Posisi kebalik. ki opening. Kok nggak nih ngono ping? Kebalik. Oke. Jadi perkenalkan, kami adalah kelompok 1. Kami beranggotakan saya Julius sebagai ketua. Saya Kelvin. Saya Willy Wirianto. Saya Agensia. Kali ini dalam kesempatan kali ini kami memiliki tugas yaitu perkenalkan, kami kelompok 1 di tugas P5. Kami beranggotakan saya Julius. Saya Kelvin. Saya Willy Wirianto. Saya Yuka. Saya Adven. Kali ini kami bertugas untuk Menjelaskan belajar pentingnya partisipasi individu dalam mengambil keputusan bersama, yaitu kegiatannya membuat mandala, dan kedua mengekal wacana kesetaraan dalam berdemokrasi, kegiatannya wacana setara, dan ketiga teori inklusi sosial dan pengenalan dengan keragaman individu dan peran individu dalam demokrasi, yaitu doa kelompok, kelompok marginal dan non marginal, kegiatannya jalan privilege. Oke, mohon disimak video kami. Terima kasih. Jadi kali ini kami akan menjelaskan tentang sinopsis dari tugas-tugas P5 yang sudah kami buat. Yang pertama, kami membuat sebuah mandala. Mandala yang kami buat itu memiliki tema kelautan. Jadi mandala kami warnanya biru, Nah, terus apa saja yang kami dapatkan dari tugas membuat mandala itu? Pertama yang kami dapatkan adalah tentang bagaimana cara menyelesaikan sebuah masalah itu dengan cara bersama-sama. Lalu pentingnya kerjasama dalam sebuah tim. Dan yang terpenting adalah sebuah komunikasi dalam menyelesaikan suatu masalah dalam sebuah tim. Lalu yang kedua adalah wacana tentang hidup kesetaraan. Nah, jadi yang kami dapatkan adalah pengertian bahwa manusia itu hidupnya setara, baik wanita maupun pria. Lalu mau antara berbagai pekerjaan itu semuanya setara. Nah, jadi seperti itu. Kami juga dapat mengidentifikasi apa arti dari setara dan adil, dan kami dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Lalu yang ketiga adalah jalan privilege. Beberapa minggu yang lalu kami mendapatkan tugas untuk membagi perannya masing-masing dalam tugas jalan privilege. Dan kami semua mendapatkan tugas yang berbeda-beda, peran yang berbeda-beda dengan latar yang berbeda-beda pula. Dan yang kami dapatkan adalah manusia itu berbeda-beda, memang berbeda-beda dalam perannya dalam hidup di dunia ini. Lalu semuanya itu punya keistimewaannya masing-masing, semuanya mendapatkan privilege-nya masing-masing. Jadi mungkin itu saja yang bisa kami dapatkan dari tugas-tugas P5 yang sudah kami buat. Jadi sekian, terima kasih. Jadi kesimpulan dari saya Julius Hendri Tagarang tentang materi-materi yang sudah diajarkan oleh Bapak Ibu Dewan Guru, Guru Pendamping, yakni Pak Seno, Pak Moa, Bu Rini, dan Budia, itu banyak sekali dalam materi-materi ini. Ada 3 materi yang sudah diberikan kepada kami, dan saya kali ini akan menjelaskan tentang kesimpulan dari ketiga materi tersebut. Nah, yang pertama di materi mandala, membuat sebuah mandala, kami membuat sebuah mandala dengan tema kelautan. Jadi ada ketentuan untuk membuat mandala tersebut tanpa menggunakan biaya sebesar pun. Kalau bisa cari barang-barang yang gratis yang bisa didaur ulang gitu. Kayak contohnya beras yang gratis, terus jagung, beras merah dan lain sebagainya. Nah, dari tugas tersebut saya mendapatkan satu hal yang berharga juga, yaitu pesan yang berharganya itu
seperti kita itu bisa membuat sebuah karya tanpa harus mengeluarkan sepeser uang pun gitu. Kita mampu berkarya tanpa harus menunggu kita tuh ada uang atau ada apa gitu. Nah, setelah itu selain itu juga saya merasa diajarkan tentang pentingnya komunikasi dalam sebuah tim. Apabila di sebuah tim itu tidak ada yang namanya komunikasi, maka yang terjadi adalah penyelesaian masalah yang akan dilakukan dalam dalam sebuah tim tersebut akan tidak bekerja secara maksimal gitu, karena tidak ada yang namanya komunikasi. Lalu selain itu dalam tugas Mandala juga saya diajarkan tentang kalau tadi kan komunikasi tim, sekarang kerjasama tim. Jadi dalam membuat sebuah mandala itu ada tenggat waktunya. Kami diberikan beberapa minggu itu sebelum pengumpulan. Nah, kalau menurut saya apabila kita tidak melakukannya dengan kerja sama tim, pasti membuat mandala itu akan terasa sangat susah gitu. Jadi kayak perlu waktu yang lebih banyak lagi untuk menyelesaikan mandala. Sementara apabila kita mengandalkan kerja sama tim, maka tugas yang diberikan itu, tugas membuat mandala akan bekerja dengan cepat, maksudnya penyelesaiannya cepat gitu. Lalu di wacana kesetaraan kami belajar mengenai pentingnya kesetaraan dalam kehidupan manusia. Jadi gitu, kami belajar bahwa baik pria baik wanita itu haknya sama, punya hak yang setara, terus punya martabat yang sama, punya harga diri yang sama. Harga diri sih ya, pokoknya martabat yang sama gitu. Nah, kami juga belajar mengenai perbedaan mengenai adil dan setara. Mungkin beberapa orang awam mungkin beranggapan kalau setara dan adil itu adalah dua kata yang sama, yang memiliki arti yang sama, tapi sebenarnya tidak gitu. Lalu di jalan privilege kami juga belajar mengenai pentingnya mengetahui bahwa tidak semua orang itu mempunyai privilege yang sama. Kami juga belajar mengenai bagaimana cara menghargai orang lain sesuai dengan perannya dalam dunia ini gitu. Kami belajar mengenai bagaimana cara menghargai orang yang berada di bawah kita, terus bagaimana cara bersosialisasi dengan orang yang mungkin pangkatnya atau privilege-nya ada di atas kita. Terus kita juga belajar tentang makna dari hidup gitu. Jadi itu saja kesimpulan yang sudah saya buat. Kiranya kesimpulan saya dapat berguna bagi teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Terima kasih. Nah, jadi menurut saya kesimpulan yang didapat dari materi yang sudah diajarkan oleh Pak Moa, Bu Dia, Bu Rini, dan Pak Seno itu selama ini itu saya dapat memahami bahwa tiap orang itu punya peran buat ikut dalam mengambil keputusan ataupun dalam memberikan ide. Menurutku itu nggak cuma hanya itu, tapi juga dengan mendengarkan pendapat orang lain dan menerapkan prinsip-prinsip kesetaraan terhadap sesama, terlepas dari kelebihan maupun kekurangannya masing-masing. Baik, kesimpulan dari saya adalah kita diajarkan beberapa hal dalam P5 ini. Yang pertama ada kerjasama, kedua saling berkomunikasi, ketiga saling menghargai antar sesama, keempat
mengetahui kondisi orang lain, dan tidak saling menolak. Baik, jadi saya akan menjelaskan tentang kesimpulan yang sudah saya bikin dari ketiga materi yang sudah kami lalui bersama, yaitu yang pertama kegiatan mandala dengan pengambilan keputusan bersama, yang kedua presentasi wacana kesetaraan, dan juga yang ketiga simulasi jalan privilege. Saya sebagai peserta didik belajar bahwa partisipasi setiap anggota dalam proses demokrasi itu sangat penting dalam pengambilan keputusan bersama dan mewakili semua pihak. Demokrasi sejati menurut kesetaraan hak dalam menyampaikan pendapat tanpa diskriminasi berdasarkan latar belakang sosial, budaya, ekonomi, ataupun fisik. Dengan memahami konsep inklusi sosial dan juga keragaman individu, saya sebagai peserta didik dapat mengembangkan sikap empati, menghargai perbedaan, serta berperan penting dan aktif dalam menciptakan lingkungan yang adil, serta terbuka dan menghargai martabat setiap orang. Terima kasih. Kesimpulan saya melalui pembelajaran P5 ini, saya memahami bahwa partisipasi individu itu dalam pengambilan keputusan bersama itu sangat penting untuk menciptakan keadilan dan rasa memiliki dalam sebuah kelompok. Seperti kayak kegiatan mandala, saya belajar bahwa setiap suara itu memiliki nilai dan harus perlu didengar untuk proses demokrasi. Dan yang kedua itu kegiatan wacana, kesetaraan membuka pandangan saya bahwa demokrasi itu harus menjunjung tinggi kesetaraan bagi semua tanpa adanya diskriminasi. Yang ketiga itu kegiatan jalan privilege, saya mendapat kesempatan yang adil. Dari semua ini saya belajar bahwa peran aktif, empati, dan keterbukaan itu terhadap keragaman sangat dibutuhkan dalam membangun masyarakat yang demokratis, yang adil dan harmonis. Apa ya? Oh ya, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya Julius, Saya Alvin. Saya Widianto. Saya Yuka. Saya Adven. mohon undur diri dari tugas kami kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Cekoknya. Dua, tiga. Adu gawat ini ada kelompok satu. Kelompok satu anggotanya ada 5. Ketuanya ada Julius, anggotanya ada kita. Kelompok satu pasti memang yang terbaik. Karena jadi bos, cuek baru malu. Aduh adik ini mau juga abang ya.